Demonstrasi kontekstual, modul 3,1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesediaan waktunya untuk bisa menjadi narasumber kami dalam tugas wawancara untuk pemahaman dilema etika. Jadi di sini kami mendapat tugas untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah untuk menganalisis apa tindakan dari kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan yang melibatkan dilema etika. Jadi saya sendiri Sylvia Marniati dan rekan saya ini Bu Sarita ini, kami berdua di sini akan mewawancari Bapak tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut. Oke. Untuk yang pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bentuk dilema etika atau bujukan moral? Boleh mungkin konkretnya seperti apa itu kalau dalam Maksudnya ini Pak, misalnya Bapak punya ada dua kegiatan yang mengajukan proposal kepada Bapak, dua kegiatan sekolah yang sama-sama kegiatan yang baik untuk perkembangan sekolah. Sementara dana sekolah hanya punya untuk satu kegiatan. Nah, jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan yang menjadi dasar Bapak untuk memilih dari dua kegiatan tadi? Oke. Baik. Memang pada dasarnya tugas pokok dari seorang kepala sekolah itu adalah salah satunya adalah manajerial. Jadi kalau dalam SMK sekarang kepala sekolah itu kembali lagi adalah menjadi CEO Education di sekolah ini. Jadi memang apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sebenarnya itu sering terjadi dikala kita punya anggaran yang pas, namun terbentur ada beberapa kepentingan, bukan cuma dua, barangkali lebih dari dua kepentingan, dan di situ seorang kepala sekolah harus pandai-pandai dalam memilih program mana yang mungkin akan diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, kita ambil contoh kasus misalnya, jadi ada sebuah kegiatan ini katakanlah kegiatan ini memiliki potensi untuk barangkali dapat ditunda. Nah, jadi misalnya kegiatan ini tidak mesti dia terbatas oleh waktu. Jadi kalau ada pilihan yang seperti ini, maka yang terbatas oleh waktu tadi itu kita musyawarahkan. Ya, jadi dalam memusyawarahkan semua dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, misalkan Bu Sylvia mengajukan proposal kepada saya, kemudian Bu Saripah juga mengajukan proposal kepada saya. Namun dalam hal ternyata kegiatan Bu Sylvia ini tidak tergantung pada waktu, artinya dapat ditunda. Ya, seperti mungkin kalau peringatan Hari Guru mungkin itu kan tidak bisa ditunda karena momennya sudah ada. Namun ada kegiatan itu bisa ditunda. Artinya ini gimana nih kalau nanti seandainya kita lakukan kegiatan ini di bulan ini? Apa kira-kira kendala ataupun akibat setelah kita melakukan penundaan tersebut? Jadi biasanya saya berikan kesempatan dengan pihak-pihak tersebut untuk menyampaikan kira-kira kalau seandainya ini kita tunda, apa dampaknya? Berarti mengidentifikasi fakta-fakta yang melibatkan dulu Pak ya, baru bisa Bapak mulai memikirkan keputusan apa yang diambil. Ya, bisa dikatakan yang pertama kita, ya betul, identifikasi dulu, ya kan? Nah, yang pertama identifikasi itu dalam hal waktu. Yang kedua, ya kan? Yang kedua itu biasanya terkadang berbenturan tersebut ada yang anggarannya itu besar, tapi untuk manfaatnya secara keseluruhan di sekolah itu tidak begitu terdampak. Ada juga anggaran itu kecil, tapi jika itu dijalankan, dana di sekolah itu sudah siap, dan itu sangat besar faedahnya untuk di sekolah. Nah, kalau saya bertemu dengan hal seperti itu, sama, setiap keputusan itu pasti kita harus membawakannya ke dalam musyawarah. Jadi saya pertemukan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, kemudian kita bahas sama-sama, karena kita bukan membahas individu masing-masing, kita membahas sekolahnya. Jadi
katakanlah Bu Sylvia sukses dengan programnya Bu Sylvia, bukan berarti ya kan Bu Saripah tidak sukses dengan programnya. Barangkali Bu Saripah itu nanti bisa mendukung program Bu Sylvia untuk sementara, dan nanti di kemudian hari nanti Bu Sylvia nanti yang membantu kembali untuk Bu Saripah. Jadi pertama itu dalam hal mengidentifikasi itu, pertama kita lihat dulu dari segi waktu, ya kan? Dari segi waktu itu bisa ditunda atau tidak. Yang kemudian dari anggaran yang diperlukan itu. Jadi artinya kita melihat kemampuan di sekolah kita itu dulu. Kalau memang ibaratnya anggaran yang berada di sekolah kita itu cuma mampu untuk mengerjakan program yang kecil tadi, bukan berarti kita menggagalkan program yang besar. Nah, di situ biasanya seperti itu. Ya. Baik Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi itu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami yang merupakan dilema etika ya Pak ya. Ya. Nah, selama ini saya ingin bertanya juga sama Bapak, selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah berapa tahun ya Pak ya? Kalau boleh tahu? Ya, saya mulai tahun 2018 tuh. 2018. Jadi kalau 2022 sekitar 4 tahun. 4 tahun ya Pak 4 ya. tahun. Baik. Tentu banyak sekali Pak ya permasalahan yang sudah Bapak hadapi, kasus-kasus yang merupakan dilema maupun bujukan moral. Nah, saya ingin tahu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi di situ saya ingin tahu bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusannya. Iya, iya. Itu berarti hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin yang teknisnya tadi dengan Bu Sylvia tadi itu kan mengidentifikasi. Iya. Nah, kemungkinan untuk permasalahan yang kedua seperti ini itu kan sebenarnya tetap dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian tetap kita menganalisis ya, kekuatan dari kekuatan dari sekolah kita ini. Jadi kekuatan itu bisa dijadikan bisa itu berupa tenaga kerjanya ataupun finansialnya, secara finansialnya. Jadi hal-hal itu yang akan menjadi pertimbangan kita untuk mengambil keputusan. Semua program yang diajukan oleh guru ataupun ya katakanlah wakil kepala sekolah ataupun pimpinan OSIS, itu semua pasti mengandung nilai kebaikan. Tidak pernah ada namanya proposal itu yang tidak mengandung nilai kebaikan. Benar. Nah, seperti itu. Tetap dilakukan musyawarah. Iya Pak, jadi segala sesuatunya dimusyawarahkan demi kepentingan untuk berpihak pada murid ya Pak ya. Ya. Nah, berarti kalau boleh saya rangkum dari apa Bapak sampaikan tadi bahwa di sini Bapak sudah menggunakan, mohon koreksi kalau salah Bu ya. Kalau menurut saya paradigmanya itu adalah paradigma jangka pendek, jangka panjang ya. Jadi Bapak melihat dari segi waktu tadi kan, mana yang memang dia tidak bisa ditunda. Gitu. Terus jangka panjangnya ada yang bisa untuk jangka panjang dan itu memang tetap harus dilakukan untuk kepentingan murid. Jadi itu yang saya dapat simpulkan sementara dari dua pertanyaan barusan ini Pak ya. Esanya Bu ya. Jadi yang untuk paradigma jangka pendek dan jangka panjang tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya Pak ya, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan. Misalnya kalau untuk paradigma lain Pak, misalnya untuk paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Oke. Langkah-langkahnya seperti apa Pak? Oke, saya sebelum itu dijelaskan, saya sudah tahu arahnya nih. Ini seringkali saya jumpai ketika saya ingin menerapkan sebuah peraturan di sekolah. Ya, terkait mungkin kedisiplinan di sekolah. Ya kan? Katakanlah Bu Saripah punya anak kecil, ya kan? Dan dia bakalan terlambat setiap paginya karena harus mengurus anak kecil. Kemudian di sisi lain Bu Sylvia ini walaupun nggak punya anak kecil, dia sama-sama guru, ya kan? Harusnya saya memiliki pandangan rasa keadilan sesama guru. Nah, untuk hal seperti itu, saya biasanya hal-hal yang akan saya lakukan seperti itu, pertama saya melakukan studi kelayakan.
Oh, Jadi sesuai. sebelum saya Ya. membuat sebuah keputusan, saya akan melakukan studi kelayakan. Barangkali saya akan melemparkan ini kepada audiens kami, dalam hal ini Bapak Ibu guru, terkait dengan penerapan sebuah aturan yang baru mungkin saya susun, saya garap, dan saya meminta umpan balik. Kira-kira kalau ini seperti ini kan nanti akan dilakukan, coba sebutkan hal positif yang akan menjadikan sekolah ini lebih baik, dan kemudian hal negatif apa yang terjadi jika nanti ini akan terjadi perbedaan kepentingan. Nah, katakanlah tadi perbedaan kepentingan tadi itu antara Bu Sylvia dengan Bu Sarifah, Iya. seperti itu. Jadi kita lakukan dulu, memberikan umpan balik dulu. Kita sebarkan kuesioner, ya kan? Iya. Kalau tidak kuesioner, biasanya saya cuma lemparkan aja. Coba nih, kalau bahasa saya itu coba para netizen, coba dibaca nih kira-kira apa nih manfaatnya nanti kalau ini dilaksanakan, kebaikan untuk sekolah kita. Iya, iya. Kemudian nanti negatifnya apa ini? Kalau seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Oke, berarti langkah-langkahnya mulai dengan survei dulu lah Pak ya. Ya. Awalnya diawali dengan survei dulu tentang bagaimana kondisi sebenarnya. Kemudian nanti di situ Bapak tetap akan menerapkan rasa keadilan dan juga disertai dengan rasa kasih sayangnya tadi Pak ya, karena melihat situasi yang berbeda antara dua individu tadi. Oke. Selanjutnya Pak ya, dari sekian keputusan tadi yang sudah diambil berdasarkan juga kesepakatan dari rekan-rekan guru, Iya, iya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, yang paling efektif dari pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Jadi sebuah keputusan itu sangat efektif jika keputusan itu didorong dari orang-orang yang berada di bawah. Ya. Jadi katakanlah di sini saya misalnya ingin menerapkan sebuah peraturan, setiap guru itu wajib, ya kan, wajib barangkali dalam katakanlah ini melakukan absen wajah barangkali di situ, ya kan. Tetapi itu biasanya bukan saya nanti menyampaikan. Jadi saya lemparkan ke bawah, saya bilang, jadi kita punya permasalahan seperti ini, Bapak Ibu, saya bilang. Ketika kita menerapkan absensi menggunakan kertas, yang terjadi adalah di antara kita itu ada yang Menitip absen. absen, panjang tidak, ya kan? Rapel. Dibikin rapel. Tentu yang jadi beban adalah yang absen. Kemudian kalau kita menggunakan kayak tempo hari kejadian absen, misalnya katakanlah fingerprint yang susah diatur. Nah, susah diatur. Kejadiannya adalah ada kalanya absen itu begitu di print out itu hasilnya sesuai dengan settingan mesin itu sendiri. Dan itu bermasalah. Nah, beranjak dari kedua permasalahan ini, kira-kira dari Bapak Ibu, apa usulan Bapak Ibu supaya masalah kedisiplinan kita ini bisa berjalan dengan baik? Kira-kira apa solusi? Oh, ternyata itu. Wah, gimana Pak kalau usulan seperti itu? Gimana Pak kalau kita menerapkan absennya menggunakan handphone masing-masing? Nah, setelah itu baru saya memikirkan bagaimana saya bisa menyediakan absen yang diinginkan oleh kawan-kawan. Jadi kalau sudah usulan itu dari bawah, itu paling efektif untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena masing-masing sudah berpendapat bahwa inilah yang terbaik yang harus dilakukan. Seperti itu. Gitu. Jadi bukan pemikiran kita, Bukan pemikiran pemimpin. tapi pemikiran itu turun datangnya dari mereka. Iya. Otomatis mereka juga akan menjalankan dan itu merasa terpaksa. Betul. Ya, Dan ya. itu kita harus memiliki keterampilan bagaimana sebenarnya kita yang punya niat, tapi niatan kita itu keluar dari mulut mereka. Nah, Jago Bapak. Oke, lanjut ya Pak ya. Jadi dari tindakan Bapak dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kasus-kasus dilematika tadi, pasti ada tantangan Pak. Ya kan Pak? Jadi apa yang merupakan tantangan yang pernah Bapak temui dalam pengambilan keputusan Pak? Apakah ada atau tidak ada tantangan? pasti ada tantangan. Yang namanya dalam hidup itu ada tantangan. Nah, apalagi pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan Dilema etika tadi. ya, katakanlah tadi yang dilema etika tadi itu katakanlah rasa keadilan tadi, ya kan? Nah, itu tentunya menjadi tantangan, sangat tantangan berat bagi saya, ya kan? Ketika keputusan yang saya ambil itu sudah pasti nanti ada orang yang sudah pasti akan
akan berat untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan itu tantangan. Namun tantangannya itu tentunya akan segera berakhir ketika saya bisa mencari solusi bagaimana bahwa apa yang saya khawatirkan tadi itu dapat dieliminir, seperti itu tantangannya. Tantangannya ketika kita tahu bahwa keputusan kita itu tadi bakalan ada yang akan menjadi korban. Dalam hal ini sebenarnya bukan kontra, korban. Kenapa korban? Karena sebenarnya kita sudah tahu situasinya, ya kan? Karena setiap apapun keputusan itu tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Namun kalau bisa kita bisa berlaku adil. Nah, untuk hal seperti itu biasanya saya menstrategikan kira-kira apa nih ya yang bisa mengurangi dampaknya terhadap salah seorang tadi, seperti itu. Studi lebih lanjut lah gitu. Ya, menarik sekali Pak ya. Ya. Jadi dari beberapa pertanyaan ini saya sudah banyak dapat pelajaran di sini bagaimana untuk mengambil keputusan tadi. Jadi bukan dari kita, tapi kita usahakan keputusan itu datang dari orang yang di bawah kita agar mereka bisa bertanggung jawab akan keputusannya. Terus Pak, saya ingin ingin tahu menurut Bapak di dalam Bapak menyelesaikan permasalahan dilema etika tadi, apakah Bapak selama ini jika terjadi suatu permasalahan langsung diselesaikan waktu itu juga, atau Bapak memerlukan waktu atau terjadwal, oh ini saya selesaikan mungkin minggu depan lah atau bagaimana, apakah langsung di tempat itulah atau memerlukan waktu gitu? Ya, ini sangat menarik sekali ya, karena pertanyaan ini memang inilah yang memang saya selalu hadapi, ya kan? Ada kalanya saya harus mengambil keputusan hari-hari itu. Misal, katakanlah saya mendapatkan undangan untuk menghadiri upacara, katakanlah yang kemarin tuh, hari ulang tahun TNI, ya kan? Dan itu harus dikonfirmasi kesiapannya itu. Nah, itu segera. Karena untuk hal-hal seperti itu dan sesegera mungkin itu sangat mudah mengambil keputusannya, yaitu kita dengan memanfaatkan atau kalau kata manfaatkan itu kan sedikit kayak seperti barang. Ya, kita Iya. Kalau saya langsung koordinasikan dengan para wakil saya. Jadi biasanya saya melalui surat yang diberikan oleh tata usaha, nanti saya disposisikan, nanti saya minta konfirmasi lebih lanjut. Jadi nanti beliau akan diskusikan ke saya. Bagaimana ini Pak? Jadi beban itu tidak hanya berada pada kepala sekolah saja, karena sudah memiliki tupoksi masing-masing. Oke, berarti dari pemaparan Bapak tadi dalam kapan Bapak mengambil keputusannya itu sudah dilihat, ya sudah terpapar bahwa ada seseorang atau faktor-faktor yang Bapak ambil untuk mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Jadi tadi yang Bapak ambil, yang Bapak pilih adalah wakil-wakil Bapak tadi sebagai orang-orang yang bisa Bapak percaya untuk membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Kalau faktor-faktornya ada Pak? Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam proses dilema etika. Mungkin lebih konkretnya seperti ini maksudnya, faktor-faktor supaya saya lebih mudah mengambil keputusan itu ya. Nah, faktor-faktornya mungkin pertama saya mengurutkan, ya kan, mengurutkan dari sisi mana yang butuh lebih cepat. Jadi diurutkan dulu. Nah, sama seperti yang tadi di awal, pada saat di sesi awal tadi saya sampaikan tadi, bahwa untuk pengambilan keputusan yang ini juga seperti itu juga. Jadi kita urutkan dulu, ya kan? Mana yang lebih penting gitu kan? Ya, urutkan dulu mana yang lebih dahulu harus ditanggapi secara waktu. Ya kan? Nah, kemudian baru kita lanjutkan lagi mana. Iya, seperti itu. Dan biasanya faktor-faktor lainnya selain dari hal seperti itu, faktor-faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan itu adalah dari biasanya kayak orang-orang yang tadi membantu saya tadi itu aset yang mereka miliki itu standby nggak gitu. Nah, artinya biasanya Pak, ini Pak ikut aja Pak kita Pak lomba Pak, kita sudah punya ini, kita sudah punya ini. Jadi
keyakinan yang sudah disampaikan ke saya tadi, barangkali nanti sudah disposisi saya tadi, konfirmasi dan tidak lanjut. Nah, nanti beliau konfirmasi. Gimana nih? Katakanlah Bu Silvia menjadi wakil, saya bidang kesiswaan. Kita undang nih, ada kegiatan misalnya lomba, kegiatan pramuka barangkali diadakan di sekolah A, di sekolah B, masa barangkali. Kemudian nanti saya tanya, gimana Bu Silvia tanggapannya ini? Oh, sebenarnya bisa aja Pak. Yang penting tanda-tanda Bapak. Oke, kalau macam itu. Saya bilang, nanti ini gimana nih Bu? Masalah anggaran? Banyak nggak anggaran yang perlu kita siapkan nih? Oh, ini kayaknya nggak perlu nih Pak. Paling yang cuma transport. Nah, jadi dari situ saya mempermudah timbangannya. Jadi dari uraian-uraian dari yang disampaikan, dikonfirmasi dari orang-orang yang bantu saya tadi itu akan mempermudah saya mengambil keputusan. Jadi saya nggak memikirkan sendiri. Iya. Iya Pak, jadi jelas bersinergi dengan bawaan itu sangat penting ya Pak ya. Tadi kan sudah tupoksinya mereka sudah tahu. Oh, aku bagian pramuka. Kalau ada lomba, stok ini tenda ini lengkap semua. Jadi kepala sekolah gimana, sudah siap? Sudah siap. Jadi kepala sekolah juga enak ya Pak ya untuk mengambil keputusan. Oh, udah nih oke, berarti sudah siap semua. Jadi dari menarik Pak ya apa yang disampaikan tadi, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, saya kepengen bertanya pada Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang segitu banyak yang sudah Bapak alami dalam pengambilan keputusan? Jadi katakanlah ya, kalau saya kan mulai menjadi kepala sekolah itu dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini, pelajaran berharga yang dapat saya ambil itu bahwa setiap pengambilan keputusan itu hendaknya dilakukan secara musyawarah. Ya. Yang kedua, hendaknya jika kita memiliki ide-ide ataupun gagasan-gagasan, supaya kita tidak repot mengerjakan sendiri, hendaklah kita memberikan follow up dulu kepada bawahan kita, sehingga nanti ide-ide itu akan keluar dari mereka. Jadi kita hanya memberikan masalah, kemudian kira-kira kita akan menggiringnya apa nih solusi dari masalah tersebut. Oke. Setelah itu saya tinggal mengkonfirmasi. Kira-kira kalau kita jalankan di sekolah kita, sanggup gak kita ikutin? Nah, itu. Teknisnya seperti itu. Itu pelajaran selama menjadi kepala sekolah, kayaknya itu. Kalau kita nih katakanlah Bu Silvia atau Bu Sarifah nanti ke depannya ya CGP ini kan bisa jadi kepala sekolah. Barangkali untuk mengambil keputusan, saya mungkin boleh menyarankan hendaklah sebuah keputusan itu betul-betul merupakan mufakat dari rapat, sebuah rapat, walaupun rapatnya rapat pemimpin ya, katakanlah ini rapat pimpinan namanya, mungkin situ ada wakil-wakil, ada pembina-pembina di sana, katakanlah itu. Kemudian kalau bisa, kalau kita memiliki ide, jangan idenya kita sampaikan, tapi masalahnya supaya ide itu keluar. Seperti itu. Ya. Luar biasa Pak. Jadi ini untuk membuat masalah itu menjadikan jadi ide tadi keluar, itu kan perlu belajar juga Pak. Jadi seandainya kami nanti lulus CGP, terus jadi diangkat jadi kepala sekolah, saya mau berguru lagi nih. Ya mudah-mudahan saya jadi pengawas sudah. Ya, jadi tetap saya masih berurusan dengan Bapak gitu kan. Iya, aman itu Bu. Siap. Silakan dulu ya. Oke, dari semua pertanyaan tadi yang sudah Bapak jawab, kami mendapatkan begitu banyak ilmu Pak, bagaimana cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin tidak bisa ego ya Pak ya, dia harus tetap melibatkan semua komunitas di sekolahnya dalam keputusan agar sekolah itu akan selalu berpihak pada murid. Ya, terima kasih Pak atas waktunya dan terima kasih atas kesediaan Bapak dalam mengikuti wawancara bersama kami ini. Semoga dari apa yang kami dapatkan hari ini bisa menjadi bekal kami dalam menyelesaikan tugas kami selama menjadi CGP. Dan kedepannya bisa kami terapkan juga dalam kehidupan kami di sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami akhiri ya. Kami akhiri Pak. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kehadirannya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak. Lembar refleksi wawancara. Terima kasih, salam dan bahagia.